Saya memang rencananya mau upload sesudah ini ke YouTube. Terima kasih banget sudah diingatkan oleh Bung Ulis. Oke, tentang penulis Bung Arthur John Horoni, atau yang dikenal dari sebagian kalangan teman-teman di Depok adalah Bung Arthur, lahir di Tamako, Sangihe, Sulut 10 Februari 1947. Pendidikan SD-nya di Gemim dan SMP Kristen di Bitung, dilanjutkan SMA Negeri 2 di Manado. Tahun 1966, jauh sebelum saya lahir di 78, Bung Arthur merantau ke Surabaya, tidak kuliah tapi mengikuti berbagai workshop di bidang program radio dan teater di Surabaya. Terus dari tahun 70 sampai dengan 73 menjadi penyiar radio Merdeka Surabaya, sambil mengembangkan diri berkesenian bersama penggemar seni teater Surabaya, Teater Merdeka, dan Bengkel Muda Surabaya. Di sana juga di Surabaya sudah mulai menulis puisi, esai, dan sandiwara radio, namun sayangnya tidak didokumentasikan dengan baik. Jadi semua hasil puisi, esai, dan sebagainya hilang dan tidak ada sampai sekarang. Tahun 73, 5 tahun sebelum saya lahir lagi, Bung Arthur pindah ke Jakarta, bergabung menjadi penyiar radio di Arif Rahman Hakim. Sayangnya dari pihak ARH tidak ada yang datang, Bung, ya, hari ini ya, Bung, ya? Belum ada yang datang, ya? Iya. Ya. Jadi Bung Arthur dari tahun 73 sampai dengan 83 bergabung di radio ARH di Taman Ismail Marzuki. Juga menulis serial sandiwara radio Mido Palasi tahun 81, yang saat itu juga animonya sangat tinggi sekali. Terus sayang sekali lagi naskahnya hilang sampai sekarang tidak ada. Beliau selama di Radio Arya, Bung Arthur juga menggerakkan kaum muda untuk berkesenian dalam Bengkel Belia ARH. Terus pada tahun 82 sampai 84 bergabung dengan teman-teman di Dewan Redaksi Majalah Berita Mingguan Fokus karena terlalu keras bersuara saat itu. Majalah Berita Mingguan Fokus dibredel atau dibungkus sama pemerintah di bawah pimpinan Menteri Penerangan Harmoko. Terus tahun 84 sampai dengan 90 menjadi anggota sidang redaksi majalah Berita Okomene milik DGI, Dewan Gereja-Gereja Indonesia, yang sekarang kita kenal menjadi PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Terus tahun 79 sudah pindah ke Depok. Pindah ke Depok karena mendapatkan rumah di Perumnas Depok Timur. Itu masih di ARH ya, Bung, ya? Ya. Masih di ARH. Dan saat itu salah satu pendukung untuk berdirinya gereja kita POK Depok 2 Timur sejak tahun 81, dan juga ikut melatih teater di Remaja Nasrani yang kemudian menjadi INRI, Insan Nasrani Remaja Indonesia. Tahun 92 bekerja di Yayasan Komunikasi Masyarakat atau Yakoma PGI selama bergiat di Yakoma PGI, ikut terlibat dalam kegiatan perorganisasian dan pendidikan rakyat di pelayanan masyarakat kota Huria Kristen Batak Protestan atau yang disebut dengan PMK HKBP Jakarta dan Urban Rural Mission Indonesia. PMK ini dan URM kebetulan saya ikut acaranya tahun 96. 98. Oh, 98. Saya masih ingat ketika saya ikut tahun 98, setelah sehabis selesai acara, bahan-bahan acaranya harus diumpatkan. Ya. Karena kalau nggak diumpatkan ketahuan dengan rezim Soeharto, kita ditangkap. Karena siap-siap mau turunkan Soeharto, ya. Karena siap-siap untuk menurunkan Soeharto tahun 98, saya ingat sekali saya ikut acara di PGI 1 minggu. Dan sangat mendebarkan, dan itu yang membentuk saya sampai saat ini. 1 minggu di sana mengubah kehidupan saya sampai saat ini. Terus tahun 2001 menikah dengan Agustina Limbeng, dan setelah pensiun dari Yakoma pada tahun 2006 memilih ikut istri ke Pancur Batu di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Ya. itulah sejarah hidup dari Bung Arthur ya, dari SD dan sampai saat ini, dan itu dari sejarah hidupnya membuktikan bahwa memang darah seni itu nggak bisa berhenti keluar dari Bung Arthur. Makanya terima kasih sekali kumpulan-kumpulan puisinya itu sudah dibukukan, dan terima kasih kepada Prabu 21 juga memberikan kesempatan kepada Bung Arthur dan penulis-penulis lain untuk bisa membukukan karya-karya mereka, dan rencananya juga dari Prabu ada 1 juta penulis ya rencananya ya. Dari pihak Prabu nanti bisa disampaikan, jadi terima kasih. Kita akan masuk ke agenda kedua, yaitu kita ke bincang buku. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Bung Arthur. Ya, terima kasih Bung Tony. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan suara saya masih bisa didengar gitu ya. Apakah cukup jelas? Iya. Jelas sekali. Yang pertama sebenarnya di dalam kata pengantar untuk penerbitan ini, saya sudah menuliskan sebuah judul pengakuan seorang pecundang. Saya pikir sering pecundang kan negatif begitu. Tapi saya pikir itu bukan negatif, tetapi pengakuan diri bahwa kita memang ada kekurangan, ada kelemahan. Dan bagaimana dari kelemahan itu kemudian kita bisa bangkit. Kan itu sebenarnya tematik dari pengakuan saya. Kenapa saya bilang saya pecundang? Karena saya sebenarnya menulis sejak masih di SMA di Manado, menulis puisi-puisi cinta lah waktu itu ya. Orang masih puber tahun 60-an. Dan bayangkan itu di abad yang silam gitu ya. Tapi baru mulai dicari dan dikumpulkan pada dekade kedua abad ke-21. Itu kan satu kelalaian sebenarnya. Dan karena itu ya tidak bisa terkumpul semua karena pasti ada yang hilang, yang berantakan. Jadi saya mengakui bahwa saya teledor. Waktu di Surabaya, waktu di Surabaya, saya menulis di koran mingguan mahasiswa Surabaya, kemudian juga di harian Birawa, harian Indonesia Bangkit, juga di Buletin Alif. Itu buletin yang diterbitkan oleh saudara saya Ahudiat, almarhum, dramawan yang menjadi ikon Surabaya. Di situ saya menulis, kemudian saya juga mulai menulis di majalah Aktuil waktu di Surabaya, mengikuti Bung Remi dalam forum puisi Beling. Nah, kemudian di Jakarta saya menulis di majalah Top, puisi-puisi yang diasuh oleh Bung Remi, soliloquy, juga menulis cerpen, dan juga di Radio ARH saya waktu itu menyiarkan program sastra untuk anak-anak muda yang kita sebut Kaki Langit sebagai culture sebenarnya, kebudayaan tandingan untuk Horizon. Jadi Horizon itu majalah sastra yang sastraan beken-beken, kita yang muda-muda bikin Kaki Langit. Dan teman kita Mas Kasdi ini salah satu aktivis waktu itu, juga beberapa teman dari Radio ARH, dari bengkel Belia ARH yang sayang belum kelihatan hadir saat ini. Nah, kemudian pada waktu di Radio ARH itu juga kami sering melakukan lomba penulisan puisi dan lomba baca puisi, tapi banyak karya saya yang tidak terekam. Terekam tapi kemudian hilang. Padahal saya rajin mengetik waktu itu, karena saya pindah-pindah pekerjaan, lupa dokumen-dokumen, jadi bercecer-ceceran. Itu
kesalahan sebenarnya. Nah, untunglah kemudian muncul media sosial, ya media sosial yang kemudian saya bisa menulis lagi. Saya ketika di majalah berita mingguan Fokus itu salah satu redaktur senior, dan waktu itu saya bisa menulis 13 artikel dalam satu minggu, begitu ya, karena redaktur harus merangkum laporan-laporan dari reporter, dan kita waktu itu total football, jadi sambil jadi reporter sambil menjadi redaktur harus bisa menulis. Saya bisa menulis esai dan laporan-laporan itu 13 artikel dalam satu minggu selama 2 tahun. Nah, ketika di Bredel saya sungguh-sungguh depresi, sehingga saya bertekad untuk tidak mau menulis lagi, karena kok pemerintah kita sangat militeristis gitu ya, otoriter. Padahal waktu itu kami hanya menulis tentang 200 orang kaya di Indonesia. Rupanya itu dilarang karena kita membahas mulai dari Lim Liong dengan kekaisarannya dan sebagainya. Dilarang. Jadi di Bredel. 1 minggu kemudian ada satu majalah itu topik menulis 100 orang termiskin di Indonesia, juga di Bredel. Jadi nggak boleh menulis orang kaya dan nggak boleh menulis orang miskin. Itulah kekerasan di zaman Orde Baru. Jadi saya depresi, saya tidak mau menulis lagi. Tapi bersyukur karena rupanya dianggap remeh, ini Fokus masih majalah baru, belum begitu, tidak sebesar Tempo. Jadi redaktur tidak pernah dipanggil, padahal saya sudah mempersiapkan diri karena penerbit bilang kalau nanti dipanggil Kopkamtib, Bung Arthur yang maju katanya. Jadi tiap hari sebelum Fokus ditutup, tiap hari kalau ke kantor saya sudah membawa pakaian dalam, membawa sikat gigi, sudah siap-siap kalau misalnya ditahan. Tapi syukur tidak. Mungkin waktu itu dianggap sepele saja oleh Kopkamtib. Nah, setelah itu di radio ARH saya banyak menulis esai, puisi, dan juga sandiwara radio. Sayang saudara Untung Hadi Makalidirja tidak sempat hadir ini. Dia aktor yang menjadi Mido Falasi dan sangat disukai oleh publik anak muda waktu itu, karena Mido Falasi ini cerita tentang seorang pengamen jalanan yang lagu-lagunya disukai orang karena berisi kritik. Puisi-puisi kritik saya dimusikalisasi, begitu ya. Jadi disukai dan anak-anak muda merasa itu wakil mereka. Sampai ada yang bilang, kok anak cuma lulusan SMA sepintar Mido? Saya bilang, mestinya anak lulusan SMA harus sepintar dia. Kalau sekarang anak lulusan SMA tidak sepintar dia, berarti belum beres sekolahnya gitu. Itu waktu itu saya katakan. Dan dari situ kemudian teman-teman di ARH ini yang pada mulanya selalu bersikap kritis terhadap Orde Baru, karena ini radio Laskar dari Angkatan 66 yang menjadi salah satu gerakan yang melengsarkan Bung Karno waktu itu, tapi mereka kritis terhadap Soeharto, Laskar ini. Tapi tahun 82 mereka kena bujuk. Jadi bos-bos kami di Laskar itu kemudian bergabung dengan Golkar. Saya tidak mau. Karena itu saya keluar. Saya mengundurkan diri dari Radio ARH dan bergabung dengan majalah berita mingguan Fokus yang tetap kritis itu. Jadi memang kenapa saya suka mengundurkan diri, karena memang saya tidak begitu suka pada situasi yang militeristis, otoriter. Tahun 1972, kalau
kita mau latar belakang sedikit, di Surabaya, bulan Desember 72, saya dengan 9 orang kawan dari Bengkel Muda Surabaya, itu juga pernah ditahan oleh polisi dan militer. Karena kami waktu itu melakukan pawai damai tentang orang-orang lapar. Karena waktu itu beras mahal, dan di Jawa Timur itu luar biasa dampaknya. Beras mahal, sementara di Jakarta banyak sekali demo, tapi sudah dilarang oleh pemerintah Soeharto. Kami nekat, kami bilang kami tidak demo, tapi kami melakukan pawai keprihatinan dengan membaca di jalanan sajak W.S. Rendra, doa orang lapar. Saya salah satu pembaca saja. Tiba-tiba ditangkap polisi, bawa truk kantor polisi, akhirnya ditahan di Detasemen Polisi Militer Surabaya. Kami udah ketakutan. Jadi saya punya pengalaman buruk dengan penguasa militer ya. Karena itu saya tidak begitu mendukung kalau militer misalnya orang militer jadi presiden. Saya mau presidennya orang sipil, dan kalau perlu bukan dari kelompok elit, tapi anak dari kampung lah. Mudah-mudahan pada periode yang depan milenial kita banyak yang bisa menjadi presiden yang betul-betul dari rakyat jelata gitu. Nah, itulah penggalan. Mungkin sebelum saya lanjutkan, Bung Tommy, mungkin bisa diputar satu video untuk teman-teman. Ada puisi yang juga termaktub dalam buku Memulung Cinta ini, yang waktu itu sudah direkam, dan ada yang disiarkan oleh Bengkel Muda Surabaya, ada yang saya rekam sendiri. Yang saya rekam sendiri ini sebenarnya petikan dari keluhan Nabi Habakuk dari Bible Perjanjian Lama Kristen, itu keluhan sang Nabi. Mungkin Bung Tony bisa putarkan? Bisa kita tonton bersama. Aku harus berseru meminta pertolonganmu. Sampai kapan? Sampai kapan? Oh Tuhan. Kapan Engkau akan mendengarkan dan menyelamatkan kami dari penindasan ini? Tuhan, kenapa kau biarkan aku melihat begitu banyak penindasan? Kenapa begitu banyak kejahatan? Masa engkau memalingkan wajahmu dan tidak mau melihat begitu banyak pelanggaran yang terjadi? Di mana-mana ada pelanggaran, ada kehancuran, ada kekerasan. Oh Tuhan, ada perselisihan, ada perkelahian. Wahai Tuhan, tengoklah, hukum diremehkan dan keadilan tidak pernah ditegakkan. Orang-orang jahat menjadi unggul dari orang-orang jujur.
maka keadilan diputar balikan. Keadilan diputar balikan. Wah, wah. Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi gambarnya itu direkam pakai HP oleh keponakan saya, Angelin Putri. Tapi kemudian diedit dan diberi musik oleh teman saya dari Bengkel Muda Surabaya, Bung Gil Kalaran. Saya tidak tahu musiknya dari mana, baru dia bilang, itu kan musik dari Sangir, katanya. Rupanya musik pentatonik yang lama dari Sangir. Tagonggong. Tagonggong. Dan saya sama sekali sudah tidak ingat. Untung Bung Julius Bohang ingat. Sangat cocok begitu ya. Ini hanya dilakukan secara virtual. Dan saya memang mengikuti sejak tahun lalu itu karena pandemi, Bengkel Muda Surabaya membuat program virtual pembacaan puisi, monolog dan sebagainya. Ini kreativitas dari teman-teman di Bengkel Muda Surabaya yang luar biasa, Nah, kalau saya melanjutkan, kemudian saya bekerja setelah di Bredel Majalah Fokus, saya bekerja dipanggil oleh Kepala Biro Informasi Dewan Gereja-Gereja di Indonesia yang sekarang menjadi Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia untuk mengasuh majalah berita mingguan Oikumene, berita bulanan Oikumene. Jadi saya mengasuh di situ. Ini media yang merupakan organ resmi dari PGI. Walaupun ada kritik sosial, tapi tentu tidak sekeras majalah berita mingguan Fokus. PGI pada tahun 70-an dan 80-an itu luar biasa suaranya untuk melakukan apa yang mereka sebut sebagai critical collaboration. Artinya kritik di dalam bekerja sama. Jadi dalam bekerja sama, gereja-gereja waktu itu bersikap. Ada 4 istilah yang mereka katakan: positif menerima orde baru, tapi juga kreatif. Artinya harus dikelola secara kreatif, tetapi juga yang ketiga adalah kritis. Jadi kalau ada hal yang tidak sesuai dengan suara nadia agama-agama, harus dikritisi. Dan yang keempat adalah tetapi kalau mengkritik juga harus realistis. Jadi positif, kreatif, kritis, dan realistis. Saya pikir sikap PGI ini seharusnya bisa dilanjutkan sampai sekarang. Cuma saya tidak tahu bagaimana PGI yang sekarang ya. Nah itu. Setelah itu Kepala Biro Informasi Pak Indra Nababan ditugaskan untuk menggerakkan kembali Yayasan Komunikasi Masyarakat Yakoma PGI, dan saya diajak. Nah, makanya tahun 92 saya menjadi manajer program dari Yakoma PGI, dan kami meluncurkan siaran-siaran melalui TVRI, kemudian juga Penyejuk Iman di Indosiar. 30 menit itu mimbar Kristen, kalau di TVRI kami bikin formal, jadi paduan suara dan khotbah pendeta. Tetapi di Indosiar kami membuat kreatif, lebih kreatif, jadi video art, sehingga kritik sosial bisa masuk tentang buruh, tentang nelayan, tentang petani yang tergusur bisa masuk. Saya sebagai pemandu siaran waktu di Medan itu pakai celana pendek, naik becak, mewawancara pendeta misalnya, dan pendeta juga di satu becak, misalnya seperti itu. Dan ternyata karena siaran-siaran yang seperti ini disukai bukan hanya oleh orang Kristen, jadi dia melintas batas agama-agama karena masalah yang dihadapi sama. Nah, saya merindukan seperti itu. Bagaimana suara
para ulama, pendeta, dan sebagainya menyuarakan suara rakyat jelata, sehingga bisa diterima oleh semua orang, bisa melintas batas. Itu yang kami lakukan di Yakoma. Tapi ada dua siaran yang dibredel juga, nggak boleh disiarkan, yaitu perempuan-perempuan perkasa, cerita tentang buruh TKI yang diperlakukan dan yang menderita di luar negeri, itu tidak boleh disiarkan. Jadi ketika Indosiar memberikan itu kepada pihak yang berwajib, mereka bilang, wah ini nggak boleh katanya, provokator. Jadi tidak disiarkan. Yang satu lagi lucunya, elegi martabat manusia itu, saya petik seluruh teks sebenarnya dari Alkitab, Perjanjian Lama, dari ratapan Yeremia, dari pengkhotbah, dari apa itu semua teks di situ. Tapi teksnya memang keras seperti di puisi tadi dari Habakuk itu, teks yang keras. Misalnya di tempat keadilan, di tempat pengadilan keadilan diputar balikkan. Itu misalnya dari Nabi Mika itu saya kutip. Nggak boleh juga sama pemerintah Orde Baru. Bayangkan yang dari kitab suci dibredel. Kami terus bingung, jadi mau ngapain gitu. Itulah makanya tahun 98 Tony ikut latihan URM, Urban Rural Mission. Itu kita udah siap-siap dan memang waktu itu sangat tegang di Yakoma. Karena cendekiawan-cendekiawan sudah mulai memprotes rezim. Alumni UI, ITB, dan sebagainya. Sementara narasumber yang kita undang juga aneh-aneh. Ada Arif Budiman, ada Sri Bintang Pamungkas, ada Daniel Dakidai. Nah itu narasumber yang untuk menganalisis situasi. Jadi memang waktu itu untunglah tidak digerebek pelatihan kita, tidak digerebek. Dan teman-teman yang dari pelatihan itu sebenarnya kemudian menjadi beberapa tokoh yang menggerakkan forum kota, Forkot, yang membuat demo besar di Jakarta sampai ke menduduki atap gedung MPR. Nah itu di Yakoma PGI tahun 2006 saya mengundurkan diri. Kemudian 2001 saya menikah. Ada puisi pernikahan yang di dalam buku ini juga saya sertakan. Itu ini puisi ini sebenarnya di dalam kartu undangan, perkawinan saya waktu itu. Di dalam kartu undangan saya masukkan puisi, dan waktu mengumpul cerita, saya pikir bagus juga ini kalau dimasukkan di dalam kumpulan yang ada sekarang. Ini saya sudah pesan bukunya Mbak Alia, tapi belum dapat. Jadi saya baca dari kumpulan aslinya, dari buku aslinya ini. Judulnya Semata-mata Cinta. Kita punya kekuatan, bukan dari kuasa, uang, dan senapan, semata-mata dari cinta. Itulah puisi pernikahan saya waktu itu. Dan tahun 2006, ketika saya tanya istri saya apakah mau ikut ke Jakarta, dia katakan tidak. Dia lebih suka di sini, di Pancur Batu, di Deli Serdang, karena ada pekerjaan yang sangat dia cintai di sana, dan saya mengalah. Kalau banyak orang di KTP itu istri mengikut suami, kenapa saya tidak melakukan pembalikan? Jadi saya ikut istri,
Nah itu tahun 2000 saya malu dong, sering dalam memfasilitasi pelatihan kita bicara tentang gender mainstreaming, tapi sebagai laki-laki nggak pernah mengalah, itu nggak benar. Jadi saya sangat menghargai kekuatan perempuan dan saya ikut istri. Dan kekuatan perempuan di Deli Serdang ini diakui oleh waktu itu salah satu calon gubernur Sumatera Utara, Pak Jarot, itu mengatakan luar biasa, saya didukung oleh the power of emak-emak. Nah itu. Jadi di Sumatera Utara terkenal itu, the power of emak-emak. Kalau di Medan di Sumatera Utara yang demo itu perempuan di depan, pasti pemerintah nggak berani itu, menghambat, pasti didengar. Tapi kalau laki-laki dihajar itu dilibas. Jadi inilah kekuatan kaum perempuan yang sering tersembunyi, tapi harus kita dorong. Dan kalau keluar, dia sangat positif. Itulah makanya saya sangat senang dapat bekerja sama dengan penerbit Prabu 21, begitu ya. Kira-kira itu beberapa catatan tentang buku. Jadi kalau isi puisi ini ada tematik yang Kristiani tentang sebenarnya penderitaan, terutama tentang penderitaan sampai kematian Yesus Kristus. Itu membuka kumpulan ini karena kita suka kecewa karena sering gereja tidak bersikap seperti Yesus, tapi gereja-gereja sering bersikap seperti imam-imam yang menyalibkan Yesus. Itu kritik saya terhadap gereja, mungkin juga terhadap agama-agama ketika menjadi institusi. Jadi memang godaan institusi itu luar biasa. Itu yang tampil di dalam puisi saya. Bagaimana pergantian sinode di satu sinode gereja itu bisa lebih rame, bisa lebih hebat dari kampanye legislator, pemilihan DPR. Bisa permainannya mengerikan gitu ya. Nah, itu kritik saya. Kemudian yang kedua adalah kritik terhadap situasi, terhadap saya pendukung pemerintahan yang ini, tapi bukan pendukung tanpa kritik. Saya mendukung dengan kritik. Ada sesuatu yang terjadi, ya harus kita kritisi walaupun kita mendukung dia. Iya kan? Bukan berarti hanya oposisi yang mengkritik. Kalau oposisi bersuara negatif, ya memang itu pekerjaan oposisi. Kita nggak bisa risau. Oposisi harus seperti itu, supaya ada imbangan. Bagi saya, kritik adalah kritik. Dari dulu saya tidak pernah mengatakan kritik harus membangun. Kritik adalah kritik. Dia bisa membangun kalau yang dikritik itu kuat. Dia memiliki counter kritik. Ya, dia memiliki kontra kritik yang kuat. Dia memiliki apologi yang kuat. Tapi kalau dikritik terus merajuk terus, ini ya enggak usah jadi pemimpin. Itulah makanya di dalam kumpulan ini saya menulis esai refleksi pemimpin tanpa spiritualitas, ada di dalam kumpulan ini. Kemudian sajak-sajak, cinta, lelucon, tapi seluruh tematik adalah cinta. Kritik saya karena saya cinta. Kritik saya terhadap agama karena saya cinta agama. Kritik saya terhadap negeri karena saya cinta negeri. Gitu ya. Jadi kita mengkritik karena kita mencintai. Karena itu memulung cinta di bumi yang luka, di bawah langit kata-kata. Saya pikir itu pengantar saya, Ton, dan silakan diputar puisi yang juga ada di buku ini, yang berjudul Dan Segalanya Adalah Tentang Korban.
Segalanya adalah tentang korban. Sebuah refleksi. Jalan raya Republik ini adalah korban-korban. Korban perang kemerdekaan. Di balik pengorbanan mengusir penjajah, berguguran korban perseteruan politik atas nama kekuasaan dan kepentingan partai yang membuahkan fitnah, ihwal, pengkhianatan, dan revolusi memakan anaknya sendiri. Masih sinambung cerita pemberontakan menghiasi episode 22 tahun Orde Lama atas nama revolusi. Perjalanan berlanjut. Diawali pembunuhan 6 jenderal dan seorang perwira pertama. Bermuara tragedi kemanusiaan melanda seantero Nusantara. Yang menurut seorang sejarawan adalah pembunuhan terbesar sepanjang sejarah negeri ini yang berjatuhan di jalan raya Orde Baru. Penguasa militeristis yang berhiaskan kebengisan. Korban pembantaian rakyat buntut G30S 1965-1966. Korban OPM Papua, korban Tanjung Priok, korban GAM Aceh, korban Lampung, korban perampasan tanah adat, korban pembunuhan misterius, korban Timor Leste, korban aktivis yang dihilangkan. Oh, rentetan dosa sosial, pembantaian kemanusiaan, dan semuanya tanpa rasa bersalah, tanpa permintaan maaf. Semuanya atas nama pembangunan dengan P kapital dalam rumus stabilitas, pertumbuhan ekonomi, pemerataan. Kini di jalan reformasi tak sepi pula dari korban demi demokrasi akibat amandemen konstitusi yang oleh kaum oposisi dicap kebablasan dan mengkhianati konstitusi asli. Alhasil, saban suksesi kepemimpinan negeri diwarnai pertentangan yang menjunjung kepentingan, bukannya kerukunan, mengakibatkan pendarahan, dan rakyat pun bergulingan dalam gerbong perpecahan atas nama demokrasi prosedural. Maka di jalan raya Republik ini segalanya adalah tentang korban. Dan saat ini pandemi COVID-19 masih memanen korban. Oh, semoga berkunjunglah kerendahan hati, bela rasa, keprihatinan, agar bersinar pencerahan untuk pengakuan kesalahan.
Ya, silakan Tony. Oke, terima kasih Bung Atut tadi atas paparan untuk buku ini ya. Jadi intinya adalah ketika kita mengkritik itu karena kita cinta. Kita berbuat itu semuanya adalah karena cinta. Terima kasih Bung Atut. Waktu yang kedua sebelum kita kasih kesempatan kepada Mas Kasdi untuk bisa memberikan paparannya. Terima kasih. Di mute, Mas. Oh ya, sudah masuk ya? Sudah. Sudah. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bung Tony, Bung Aktor, dan semuanya. Saya tidak banyak akan memberikan kata-kata. Saya kira sudah cukup mendasari apa yang akan kita bicarakan tentang buku ini dengan pengantar Bung Aktor tadi. Saya hanya ingin sedikit mencuplik tentang bagaimana pertemuan saya dengan Bung Aktor. Pertemuan Bung Aktor dengan Bung Aktor sebenarnya tidak terlalu lama, yaitu ketika saya berada di Jakarta, sekitar tahun 79 sampai 85 saya berada di Jakarta. Dan yang paling intens sekitar tahun 80-an. Dan waktu itu saya sebagai pendengar Radio ARH juga termasuk ikut dalam bengkel Belia ARH. Kemudian salah satu program yang menarik buat saya adalah yaitu salah satu program Radio ARH yaitu Kaki Langit yang dikomandani Bung Aktor. Disitulah saya mulai mengirimkan beberapa puisi dan esai yang pertama. Esai yang pertama yaitu tentang finalis lomba yang diselenggarakan oleh Radio ARH. Dan itu akhirnya saya buat esai dan saya kirim di Harian Terbit tahun 80-an. Dan sekaligus itu dimuat di Harian Terbit dan juga diudarakan di Radio ARH. Itulah pengalaman yang pertama. Sebenarnya Bung Aktor itu termasuk guru saya. Guru saya. Saya ketika dalam tanda petik saya pengangguran, itu saya sering berkunjung ke Jalan Salak di Depok, di tempat kediaman Bung Aktor. Dan di sana saya mendapatkan surga. Karena saya termasuk haus buku waktu itu, dan saya mendapatkan buku-buku yang luar biasa banyaknya di rumah Bung Aktor. Dan saya ketika teman-teman yang nginap di sana tidur semua, saya berjaga dan saya membaca buku-buku yang ada di situ. Termasuk buku-bukunya Bung Aktor, yaitu buku-buku puisi yang mungkin Bung Aktor sekarang sudah lupa, itu saya temukan dari Alif, pernah ditulis di Surabaya. Ya, dan pada tahun 80 saya juga menulis tentang Bung Aktor, menulis salah satu buku, salah satu puisinya. Itu di sini ya, tahun 80 yang saya beri judul Dari Aktor John Horoni untuk Anda semua. Itu salah satu buku, salah satu puisi Bung Aktor John Horoni yang ada di kumpulan puisi Tempe bersama dengan finalis-finalis lomba baca puisi Radio RH. Ya, saya temukan juga sebagian yang saya bahas juga ada buku puisi-puisi lama Bung Aktor yang ditulis tahun 60-an yang saya ketemukan di lemari Bung Aktor di Jalan Salak Depok. Jadi pertemuan singkat itu termasuk mewarnai hidup saya. Saya mendapatkan semangat yang baru. Saya mendapatkan semangat untuk berkarya. Itu sebenarnya juga melihat sepak terjang Bung Aktor John Horoni. Jadi saya kira kumpulan puisi Bung Aktor tadi adalah representatif dari kehidupannya dan dari pengalamannya yang luar biasa. Dan itu pasti akan menarik untuk dibaca. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa melengkapi apa yang menjadi pertemuan pada siang ini. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bung Kasdi. Seperti tadi saya katakan bahwa kita kan habis ini ada dialog interaktif, tapi sebelumnya saya kasih kesempatan kepada dari Mbak Alia untuk kasih tahu nih, sebenarnya cara menulis puisi itu seperti apa sih, terus cara mempublikasikannya seperti apa, cara dan lain-lainnya. Saya iseng googling nama Mufada Alia Rahmah, dan yang keluar di googling itu Filosofi Cinta dalam Novel Bumi Cinta karya Habibur Rahman El Siratsi, Mufada Alia Rahmah. Bener ya? Itu skripsi saya. Oh, itu skripsi ya? Skripsi malah Filosofi Cinta ya? Oh, oke. Atas waktunya saya persilakan Mbak Alia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Rahmah, Mufada Alia Rahmah, biasa dipanggil saya itu. Saya di sini saya di Penerbit Prabu 21 sebagai Client Service Officer, sekaligus editor. Di sini saya mewakili dari Penerbit 21 dan sebagai wakil dari Ibu Rida Nur yang kebetulan berhalangan hadir, mohon maaf sebelumnya. Saya senang sekali bisa hadir di sini dalam bincang buku online ini, buku dari Bapak, dari penulis Arthur John Horoni, buku Memulung Cinta di Bumi yang Luka di Bawah Langit Kata-Kata. Di sini sebenarnya saya dititipi sedikit perkata dari Ibu Rida Nur yang akan saya sampaikan, gitu ya. Saya akan mulai. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, saya Rida Nur, selaku pemimpin redaksi Prabu 21 mengucapkan selamat atas terbitnya buku Memulung Cinta di Bumi yang Luka di Bawah Langit Kata-Kata, karya penulis Arthur John Horoni. Salah satu karya puisinya yang saya sukai berjudul Autokriti. Puisi ini seolah menggambarkan era modern sekarang ini, di mana era digital semakin merajai, namun juga perlu kita waspadai agar tidak terlena oleh segala sesuatu yang serba instan, serba cepat, serba mudah, namun membuat kita lupa akan hakikat diri sebagai makhluk sosial. Saya sangat berharap generasi-generasi muda kita akan meneladani langkah beliau dalam menciptakan karya-karya yang dapat membangun Indonesia menjadi lebih baik. Melihat dari perkembangan literasi yang semakin menurun, baik dari kalangan muda maupun tua, membuat saya miris akan hal ini. Penerbit buku yang ada sekarang ini membuat penulis sulit untuk menerbitkan karyanya, karena sistem seleksi maupun sistem-sistem lainnya yang mempersulit para penulis. Dari situ muncul ide gagasan untuk mengembangkan 1 juta penulis untuk Indonesia lebih baik. Sebuah gagasan yang akan membuat Indonesia lebih baik dengan sebuah karya dari para pecinta literasi. Kita ketahui bahwa banyaknya pecinta literasi yang saat ini tengah mencari-cari terobosan baru yang terkadang para penulis enggan untuk menulis lagi. Di sini hadirlah Penerbit Prabu 21 yang lahir pada 22 Oktober 2020, didirikan oleh 10 anak muda yang ingin melahirkan 1 juta penulis untuk Indonesia lebih baik. Kami siap untuk membantu para penulis masa kini menjadi Indonesia lebih baik lewat tulisan, karya, serta ide gagasan sang penulis, para penulis. Penerbit Prabu 21 mempunyai sebuah visi, misi, dan value sebagai berikut. Menjadi penerbit buku yang paling berpengaruh dan terhormat di Indonesia. Menjadi penerbit buku yang paling berpengaruh adalah hal yang paling penting untuk menggapai misi 1 juta penulis untuk Indonesia lebih baik. Dan dari situ,
kita harus menjadi sebuah penerbit yang terhormat juga. Nah, mengapa demikian? Saat semua telah berjalan, para penulis tidak hanya penulis dewasa, tapi juga ada penulis yang masih duduk di bangku-bangku sekolah. Dari situ kita tahu bahwa kita harus memberikan nilai-nilai dan juga norma-norma yang baik terhadap para penulis maupun para pembaca karya dari penerbit Prabu 21. Misi kami yang pertama, melahirkan 1 juta penulis untuk Indonesia lebih baik. Yang kedua, menciptakan isme baru yang bermanfaat dan bermartabat menjadi pegangan hidup umat manusia. Yang ketiga, rumah contoh dari arus pemikiran yang benar, yang takut akan Tuhan, dan yang setia kepada kebenaran. Value kami, fear God, integrity, sincere. Fear God yaitu sebuah value takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti semua karya yang ada yang dikeluarkan oleh penerbit Prabu 21 adalah karya yang baik, yang juga membangun serta sesuai dengan kaidah agama dan juga norma yang berlaku. Sehingga baik untuk dibaca dan bisa memberikan pengetahuan bagi manusia. Integrity, yaitu sebuah integritas atau sebuah keutuhan yang mengandung sebuah arti bahwa sebuah karya lahir dari sebuah keutuhan pemikiran yang baik dan benar. Berikutnya, sincere, yaitu sebuah ketulusan, di mana ketulusan ini pasti adanya dalam penerbit Prabu 21. Tulus dalam membangun, tulus dalam membantu. Membantu untuk menjadikan Indonesia lebih baik lewat 1 juta penulis yang telah diprogramkan. Saya sangat berharap dengan kehadiran kami penerbit Prabu 21 bisa membuka peluang bagi para generasi muda untuk berkarya dengan lebih leluasa, bisa membangkitkan imajinasi dan menghasilkan karya-karya yang besar. Menciptakan sebuah karya tulis memang bukan perkara yang gampang, namun menulis bukanlah sebuah bakat, melainkan kebiasaan yang terlatih. Bisa dikatakan menulis itu adalah sebuah keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih oleh semua orang. Jika kamu berpikir bahwa kamu adalah orang yang biasa-biasa saja, maka hasilnya juga kamu akan bertindak sebagai orang yang biasa-biasa saja. Kamu akan menjadi seperti yang kamu pikirkan. Apapun yang bisa dipahami dan dipercaya oleh pikiran itu bisa diwujudkan. Kalau pikirannya mengatakan kamu berhasil, maka harusnya dia berhasil. Sebaliknya, kalau pikirannya mengatakan kamu akan gagal, maka kegagalan itu sudah terjadi sebelum mencoba. Mimpi itu harus dibayar. Bayarnya bukan dengan uang atau materi, melainkan dengan ketekunan, kerja keras, dan selalu bersandar kepada pencipta. Saya juga berharap melalui gerakan nasional melahirkan 1 juta penulis yang digagas oleh penerbit Prabu 21 ini bisa membangkitkan budaya literasi bangsa ini menuju Indonesia yang lebih baik. Saya Rida Nur, pemimpin redaksi, pemimpin redaksi Prabu 21, salam literasi. Demikian prakata dari Ibu Rida Nur yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, suka banget sama Prabu 21 karena tadi filosofi yang pertama itu diambil dari Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tadi dia bilang karena Tuhan ditaruh di pertama ya, jadi suka banget dengan Prabu 21, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, itu ada di Amsal 1 ayat 7a. Kalau boleh tahu misalkan dari teman-teman ada penulis atau calon penulis, kalau mau menulis itu bagaimana sih cara mempublikasikannya? Karena saya dengar-dengar kan dari Prabu 21 akan menciptakan 1 juta penulis ya. Itu prosesnya bagaimana ya? Jadi kami berusaha mempromosikan dulu, lalu banyak penulis-penulis muda atau penulis-penulis yang sudah senior kepada kami untuk mempublikasikan bukunya, menerbitkan bukunya. Lalu di situ kami
akan melakukan seleksi. Dari yang pertama, dari yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh penerbit Perpres 21 itu, jika tidak memenuhi syarat akan langsung kami kembalikan untuk direvisi. Jadi kami tidak menolak naskah, kami hanya mengembalikan untuk direvisi. Jadi sebenarnya banyak penulis-penulis itu yang salah paham. Katanya kami tidak mau menerbitkan bukunya atau bukunya langsung ditolak. Padahal itu salah paham. Sebenarnya kami ingin memberikan catatan-catatan supaya penulis juga belajar dari situ. Penulis bisa belajar sambil merevisi agar nanti waktu diterbitkan bisa menjadi buku yang baik gitu. Bagus. Jadi buku yang bagus gitu. Oke, untuk misalkan memproduksi sebuah buku itu, si penulis itu harus biasanya rata-rata mengeluarkan biaya berapa ya kalau misalkan untuk bisa diproduksi? Ini maaf ya kalau tiba-tiba ngomongin masalah dapur ya. Tapi maksudnya supaya bisa menginformasikan, karena kebetulan saya bekerja sebagai HRD dan beberapa teman-teman juga sudah menuliskan beberapa buku dan mereka kesulitan untuk mencari penerbit yang bisa menerbitkan buku mereka. Mungkin hal ini bisa di-sharing. Jadi kami gratis. Kami gratis dari mulai editor, dari mulai tata letak. Oleh karena itu kami berharap banyak membantu penulis-penulis yang mungkin tidak memiliki dana untuk menerbitkan bukunya sendiri. Oke, jadi semuanya gratis ya. Jadi tinggal dikasih Gratis. dikasih aja untuk Mana tuku bukunya larang. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang ingin disampaikan dari Mbak Alia dari perwakilan dari Prabu 21? Kira sudah. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, terima kasih Mbak Alia atas partisipasinya. Semoga Prabu 21 bisa mencapai tujuannya, bisa menerbitkan 1 juta penulis. Itu rencananya harus dicapai dalam waktu berapa tahun, Mbak Alia? 1 juta penulis. Tentu tidak mudah dan tidak mungkin dalam waktu singkat. Tapi sambil berproses, sambil terus mencari penulis-penulis bakat untuk menerbitkan karyanya. Oke, terima kasih Mbak Alia. Sukses selalu untuk Prabu 21. Kiranya banyak penulis-penulis nanti yang bisa bergabung di Prabu 21 sehingga Indonesia menjadi semakin baik melalui para penulis-penulis yang bisa mengeluarkan ide-ide pikirannya yang bisa membantu kami semua, kaum muda terutama. Oke, terima kasih. Kita sekarang masuk ke dalam proses dialog interaktif ya. Tapi sebelumnya saya mau membacakan beberapa yang sudah ada di chat. Pertama dari Nevit, Bung Arthur dapat salam dari keluarga Patiwail di Depok. Oh, terima kasih. Terus dari Fred Ferdinand, terima kasih sudah boleh ikut bergabung dalam diskusi ini. Mendengar Bung Arthur berbicara benar-benar mengobati kerinduan masa-masa nongkrong tiap malam dan berdiskusi bersama Bung Arthur di rumah Salak. Salam hormat buat Bung Arthur dan kawan-kawan semua. Sungkem Bung. Kebetulan Fred minta izin untuk keluar karena dia ada acara yang lainnya. Itu yang bisa saya bacakan dari forum chat. Di sini masih ada teman-teman dari Ipul, dari Jesse, dari Bung Ulis, dari Kasince, dari Om Eli, dari Tia sama Kak Hana. Sampai jam 12 kurang nanti kita akan masuk di dalam dialog interaktif. Jika ada pertanyaan-pertanyaan atau apapun juga yang bisa di-sharing di sini, bisa
tadi kita bicarakan di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa untuk raise hand atau bisa langsung open mic-nya, langsung kita bicara. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya sebelumnya? Bisa saya tambahkan sesuatu sebelum ini, Tom? Oh, boleh, Bung. Bung Ulis sudah open mic, berarti dia mau ngomong tuh habis ini. Jadi menambahkan Mbak Alia tadi, saya sebenarnya sudah kirim bagaimana syarat-syarat memasukkan naskah ke Prabu 21 kepada Bung Ipul, Bung Samuel Hananto, anak-anak muda ini. Mungkin nanti bisa mereka share kepada teman-teman di INDRI, alumni INDRI. Syaratnya itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, karena kalau syarat itu tidak dipenuhi, naskah kita dikembalikan dan harus benar templatenya, gitu. Jangan salah, gitu ya. Ada syarat yang memang tidak bisa ditawar, gitu. Karena saya pikir penerbit harus memperhitungkan berapa halaman, apa segala, sehingga ukuran-ukuran teknis, font, huruf, spasi antar halaman dan sebagainya itu sangat penting. Karena saya pernah mengirim lebih dulu naskah yang sudah saya dan keponakan saya coba-coba bikin layoutnya. Kata Mbak Rida, nggak bisa begitu Pak, ini ada syaratnya katanya. Jadi diulang lagi. 1 minggu saya dengan keponakan saya mengerjakan revisi itu, baru kemudian bisa lolos. Gitu kira-kira tambahan saya. Oke, itu tambahan. Makasih banget Bung Arthur. Ada dari teman-teman yang lain, Bung Ulis? Halo. Siap semua. Saya mau tanyakan ke Bung Arthur. Saya coba flashback ke belakang sedikit di masa di mana begitu geloranya Bung Arthur dalam menulis, kemudian ada beberapa yang terjadi karena dibredel ya oleh pemerintah. Nah, pertanyaan saya tahu ada satu penulis juga asli dari Sangir Talaut, marganya Leo Tohe. Dia menulis buku dan itu kenapa bisa tembus ya ke halayak? Karena dia termasuk angkatan 66 juga, dan itu buku itu cukup tajam. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin Bung Arthur pada masa itu kurang backup atau kurang sponsor atau bagaimana? Karena beliau juga bisa lolos buku itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya cukup tertarik dengan puisi yang dibacakan oleh Bung Arthur tadi dengan background etnik daerah Sangir. Dan kalau bisa mungkin itu lebih banyak dibuat. Karena saya sebagai praktisi musik tertarik dengan hal itu, dan musik itu sudah hampir jarang dimainkan dan hampir hilang. Karena dari bahasa itu bahasa klasik. Setahu saya dari cerita-cerita orang tua bahwa musik itu begitu sangat apa namanya ya, dan itu dia punya kekuatan, entah kekuatan mistik atau apa. Karena orang tidak boleh sembarang melakukan itu. Betul. Orang bisa ibaratnya bisa langsung berpulang kalau salah melakukan itu. Itu menurut cerita-cerita orang tua. Nah, saya berharap mungkin Bung Arthur bisa membuat lebih banyak dengan background seperti itu, karena bisa mengangkat musik-musik dan bahasa daerah yang sudah lama dan hampir tidak ada lagi. Mungkin anak-anak generasi sekarang tidak ada lagi yang meminati itu dan mungkin hampir tidak terdengar. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Ton, bisa langsung atau supaya tidak lupa? Langsung aja Bung, langsung. Oke. Jadi yang pertama Bung Ulis itu menarik. Bung Lioto itu dia menulis prima dosa. Itu dosa-dosa besar dari rezim Soeharto. Dia bisa lolos tidak dengan penerbitan resmi, tapi fotokopi di bawah tangan, dan memang backingnya hebat karena Bung Lioto ini wartawan senior waktu itu, dia salah satu pengajar bahasa Inggris untuk beberapa jenderal. Jadi ada backing kan.
ada jenderal-jenderal yang memang bersikap oposan terhadap rezim Soeharto, tapi di belakang layar. Nah, beliau inilah yang dimajukan, dan dia berani memang. Dia berani, siap diadili, tapi dia bisa eksis gitu. Kalau kami di atas permukaan, langsung membuat di majalah, walaupun sebenarnya dengan diskusi luar biasa untuk memilih tematik itu, tapi kami berani. Dan laporan 200 orang kaya ini didukung oleh esai Remi Silado sebenarnya tentang korupsi waktu itu, yang dia bilang tipu-tipu Tuan Allah. Nah, ini yang membuat rezim Soeharto sangat marah. Bukan hanya pada laporannya, tapi esai Bung Remi Silado. Sayang Bung Remi sekarang agak sakit berat, lumpuh, padahal dia baru mendapat anugerah seni dari Akademi Jakarta. Jadi ya kita prihatin terhadap situasinya, dan mudah-mudahan dia bisa cepat sembuh. Kemudian yang kedua, lagu-lagu yang menjadi background puisi saya itu kebetulan seorang teman di Jawa Timur, dia orang yang suka mengumpulkan rekaman-rekaman dari kearifan budaya seluruh Indonesia. Dia kalau tidak salah dari suku Dayak, tapi dia mengumpulkan banyak. Dia sangat menguasai musik pentatonik Jawa sebenarnya, tapi dia juga tahu musik pentatonik Sangir Talaut. Dan musik Tagonggong ini memang menarik seperti Bung Ulis bilang tadi. Kenapa dia bisa ada suasana magis? Karena sebenarnya itu mantra yang diucapkan dalam bahasa Sangir yang lama, yang saya ada kalanya tidak mengerti lagi apa maknanya. Tapi itu kekuatan. Jadi budaya kita yang lama, baik di seluruh suku saya pikir, mempunyai kekuatan puisi yang luar biasa, yang sebenarnya harus mulai digali. Saya setuju Bung Ulis, nanti mudah-mudahan bisa diusahakan. Tetapi ada lagu yang saya sudah bilang Bung Tony, ada di dalam buku puisi ini beberapa lagu, 3 lagu sudah dimusikalisasi tahun 80-an. Itu lagu puisi Alas Cinta, itu dimusikalisasi oleh Indra Lesmana. Waktu itu dia minta bikin lirik lagunya. Jadi saya bikin, kemudian dia musikalisasi. Yang satu lagi dimusikalisasi oleh Frankie Sahilatua. Tiap hari ada sempat, ada berkat juga ada di sini. Sebenarnya waktu itu kalau Bung Ulis tidak sibuk, saya ingin 2 lagu itu diaransir kembali untuk dinyanyikan oleh teman-teman di Indri, tapi sibuk sekali Anda, jadi repot sekali menghubungi. Itu saya pikir cukup menarik. Satu lagi itu oleh penyanyi yang tidak sempat terkenal, Yani Amarta, itu Sepenggal Catatan. Itu 3 puisi itu ada di dalam buku. Jadi kalau misalnya di Depok mau bikin pagelaran pembacaan puisi itu, bisa ada musikalisasi puisi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bung. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Atau yang mau didiskusikan? Kak Ana? Kak Ana ada komentarnya? Kak Ana? Ipul? Oke, kalau dari saya sih, Bung, pesan apa sih, Bung, selain cinta yang mau disampaikan melalui buku ini, Bung? Kalau buku ini memang tematiknya cinta dalam pengertian cinta agape ya, cinta holistik yang luas, bukan hanya cinta asmara katanya. Kalau sajak perkawinan tadi memang kelihatannya cinta asmara, tetapi latar belakangnya itu kekuatan, bahwa kita punya kekuatan dari cinta itu bukan dari kuasa, senapan, dan uang. Sebenarnya udah holistik gitu ya.
Itu maksud saya. Dan tematik cinta ini sebenarnya tema dari semua agama itu adalah cinta. Cinta kehidupan, cinta sesama manusia, dan cinta kepada ciptaan yang diciptakan Allah, yang diciptakan oleh Sang Khalik. Integrity of creation itu kan, keutuhan ciptaan. Jadi itu tema itu saja sudah sangat luas. Ada orang mengatakan, sutradara di Hollywood mengatakan, tematik yang diambil dari buku suci agama-agama itu adalah tema-tema dari sumur yang tak pernah kering. Nah, ini sebenarnya tema cinta dari sumur yang tak pernah kering. Persoalannya kita terjebak kepada target-target yang minimal tentang kekuasaan, tentang apa dan sebagainya, itu sehingga seolah-olah kita bertengkar. Padahal seharusnya tidak. Seharusnya seperti Prabu 21 itu kan bagaimana kecintaan mereka terhadap literasi, terhadap kebangkitan literasi, sehingga mereka membuat tematik yang cukup jauh ke depan, itu melintas tembus ruang dan waktu itu loh. 1 juta penulis. Karena tidak mungkin hanya di generasi yang sekarang. Dia sampai jauh dia, dan kita berdoa mudah-mudahan penerbit ini tahan banting dan punya stamina yang kuat, sehingga dia bisa melanjutkan pekerjaan besar. Ini sebenarnya pekerjaan besar. Itu Bung Tony ya. Saya mau baca yang tadi puisi yang dikatakan oleh Mbak Rida. Dia tertarik puisi otokritik. Saya pikir ini perlu karena dia tematiknya langsung menyangkut media sosial. Begini, otokritik. Celaka, terlempar beta ke tengah gelombang teknologi informasi yang serba cepat, cerdas, congkak, dan revolusioner. Dengan persiapan diri yang serba sesat. Ialah pola pikir yang bebal, hati yang culas, dan selera yang mesum. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada dari teman-teman lain? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau didiskusikan? Atau ada yang mau di-sharing? Silakan, teman-teman. Silakan Jesse, Ipul. Ya, nggak usah malu-malu. Ini yang suka bikin puisi atau cerita pendek, kesempatan ini ada penerbit. Iya. Iya kan? Kesempatan bagus banget. Iya. Mas Kasdi ada tambahan? Pengalaman. Ya, saya menambah sedikit untuk Prabu mungkin ya. Saya mengamati perkembangan terutama dari buku saya. Itu perkembangannya luar biasa. Dari segi tata letaknya mungkin untuk puisi. Pada awal-awalnya memang saya juga agak kurang cocok. Topografinya memang agak berubah pada buku-buku pertama. Tapi sekarang buku-buku yang terakhir ini sudah kembali ke fitrahnya. Jadi saya kira Prabu 21 cukup bagus. Untuk Bung Aktor tadi saya kira pembacaannya untuk puisi-puisi yang lewat video tadi saya kira cukup menggugah gitu. Memang tema-tema perlawanan itu sudah dari dulu, sudah saya kenal dari dulu untuk Bung Aktor. Nah itu kalau dia keluar dari ARH karena berbeda dengan masalah senior. pemihakan itu saya setuju. Kemudian beralih pada yang lain. Saya kira perlu puisi-puisi yang seperti itu. Dan mungkin puisi-puisi yang seperti itu untuk kalangan yang mengagungkan seni untuk seni mungkin agak
mungkin mereka agak kurang cocok. Tapi untuk saya mungkin saling mungkin ya. Saya juga arahnya juga ke situ. Saya tidak mengagungkan seni untuk seni, tapi seni untuk yang bermanfaat. Jadi pesan untuk sebuah seni menurut saya sangat penting, terutama untuk zaman sekarang. Jadi seni-seni yang hanya ada puisi yang mengagungkan seni dari berbagai olahan seninya, sehingga kadang-kadang melupakan isinya, itu menurut saya juga agak kurang cocok untuk saya. Jadi itulah sebabnya puisi-puisi saya juga kurang laku. Di kuratori banyak yang tidak lolos. Karena pakemnya berbeda dengan kurator-kurator. Tapi beberapa antologi bersama memang saya ikuti. Ada yang meminta untuk ikut, ada juga yang kurator tapi mungkin cocok jadi masuk. Ini ada paket buku untuk saya, yaitu penghargaan 30 tahun kesetiaan berpuisi, menulis. Itu dari salah satu grup lumbung puisi penyair Indonesia yang bermarkas di Indramayu. Itu bersama 115 orang. Salah satunya saya. Yaitu diambil dari clipping-clipping lama. Tahun 80-an. Saya kira itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Kasdi. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan dan sebagainya? Kalau tidak, Bung Tony, saya lihat tema dari novel-novel di Prabu 21 yang saya lihat promonya, itu banyak sekali perjuangan untuk kesetaraan perempuan. Saya pikir ini tema-tema yang kuat, ya, yang kuat untuk orang-orang muda. Tema karena sekarang di era milenial itu sebenarnya kesetaraan gender itu betul-betul menjadi sangat kuat. Dan beberapa buku yang diterbitkan oleh Prabu 21, kalau saya lihat promonya, itu mengangkat tema-tema yang sangat menarik seperti ini, novel-novel itu. Nah, untuk kaum muda ini luar biasa. Dan saya lihat juga sudah mulai ada buku non-fiksi ya, Mbak. Saya lihat ada satu buku teologi untuk anak sekolah minggu itu. Ini luar biasa, diterbitkan oleh Prabu 21. Oke, kalau misalkan tidak ada lagi yang bisa di-sharing, bisa kasih kata penutupmu untuk acara ini? Ya, saya sungguh berterima kasih karena ini ide dari Bung Tony sebenarnya. Awalnya saya mengatakan bahwa buku saya sudah dapat ISBN, kira-kira beberapa minggu yang lalu ya, 3 minggu. 3 minggu. Dan Tony bilang, kenapa kita tidak bikin bedah buku atau bincang buku saja? Nanti Indri yang melakukannya gitu. Saya bilang ya saya setuju sekali. Jadi ide ini datang dari Bung Tony Gulto. Saya berterima kasih. Dan ketika saya berkomunikasi dengan Mbak Rida, dia langsung setuju begitu ya. Silakan katanya. Nah seperti itu. Nah ini menarik. Sebenarnya saya berharap beberapa teman-teman dari Bengkel Belia ARH yang sudah jadi penyair kesohor sekarang seperti Profesor Sam Mokhtar, temannya Mas Kasdi, Bung Wina Armada, dan lain-lain bisa hadir, tapi mungkin mereka sibuk ya, jadi tidak sempat hadir. Mudah-mudahan nanti mereka bisa nonton kalau live streamingnya Bung Tony sudah bisa di channel YouTube. Mungkin mereka bisa mengomentari. Terima kasih Mbak Alia dari Prabu, salam untuk Mbak Rida dan teman-teman di Prabu 21. Terima kasih kepada saudara-saudaraku Bung Julius Bohang, Kak Ana, kemudian Bung Joy,
Since, Jesse, dan semua teman-teman yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan mau memesan bukunya. Biar buku puisi mulai laku gitu kan. Nah, buku puisi mulai laku kan hebat itu. Dia tidak kalah dengan novel misalnya. Mbak Rida sudah nanya sama saya, ada buku yang kedua katanya. Saya bilang, bisa nggak kumpulan esai dan refleksi? Dia bilang, oh bisa katanya. Ya, saya sedang mempersiapkan Mbak Alia. Mudah-mudahan periode Januari lah itu. Baik, terima kasih sekali lagi untuk semuanya, teman-teman. Saya bahagia sekali dengan acara ini. Terima kasih, Tony. Salam sejahtera. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sebelum kita mengakhiri acara ini, mungkin bisa bantuannya untuk dibuka kameranya. Kita mau foto bersama. Ipul, Pak Eli, kalau misalkan tidak sibuk, untuk Tia, Kasince, biar kita bisa foto bersama. Jesse udah live. Tia, Ipul nggak ada juga ya. Kasince tadi bilang dia langsung meeting ya. Ipul ada Ipul. Ipul. Ipul nggak ngomong. Diajak ngomong nggak mau ngomong nih. Ipul sama Bung Joy. Bung Joy. Bung Joy mau ngomong kali. Salam Bung Joy. Oke, Jesse ada di situ. Oke. Ada Jesse itu. Oke, kita foto hitungan ketiga, kasih senyum yang paling manis semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi, sebentar. Ya, senyumnya yang paling bagus. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat rekan-rekan semua atas kehadirannya hari ini. Semoga bincang buku ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Semua itu adalah karena cinta. Terima kasih buat Bung Arthur sebagai pembawa materi kita hari ini. Terima kasih kepada dari pihak Mbak Alia, dari Prabu 21. Terima kasih atas waktunya. Semoga visi misinya mencetak 1 juta penulis bisa tercapai, bukan hanya mimpi tetapi bisa menjadi kenyataan. Terima kasih buat rekan-rekan yang lain, terima kasih kepada Bung Julius, terima kasih kepada Kak Hana, terima kasih kepada Mas Kardi, terima kasih kepada Ipul sama Bung Joy, sama Om Eli, Kakak Tia, sama Kak Since. Terima kasih, semoga acara ini bermanfaat. Selamat berweekend dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, saya Tony Gultom pamit mundur. Kita akan ketemu kalau misalkan ada bedah buku lain lagi dari Bung Arthur atau mungkin kita mau bikin acara lain lagi terkait sama ini. Kita bikin tema yang lain boleh, Bung Arthur pembicaranya. Boleh. Nanti kita. Ya. Saya lagi ada proyek khusus sama Bung Arthur dalam waktu dekat. Semoga itu bisa terlaksana dan videonya bisa langsung tampil juga. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.